Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kali ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang iyadatul maridi wa tasyi'ul mayyiti was-salatu 'alal mayyiti wa huduru dafnihi wal muqtu 'inda qabrihi ba'da dafnihi. Bab tentang anjuran untuk menjenguk orang yang sakit dan mengikuti pemulasaraan jenazah, menyolatinya, menghadiri penguburannya, serta berdiam sejenak setelah proses penguburan. Baik, bab pertama tentang iyadatul marid, anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mu'allif rahimahullah berkata, wa 'an al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil marid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang yang sakit. Dan ini diantara adab Islam, ketika ada seorang yang sakit, maka yang sehat dianjurkan untuk menjenguknya. Dan ini menunjukkan pula anjuran untuk peduli pada sesama di antara jemaah, ya, untuk perhatian satu sama yang lainnya, apalagi dalam satu masjid. Ya, terkadang si fulan nggak hadir, kemana yang nggak hadir? Jangan-jangan dia sakit. Ada anjuran untuk mencari tahu tentang keadaan jamaah yang memang aktif, terlihat di masjid, kemudian tiba-tiba nggak ada. Kalau memang dia sakit, maka dijenguk. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hal ini agar jangan sampai terjadi seorang meninggal dalam keadaan tidak diketahui. Ternyata sudah 2 hari atau 3 hari meninggal. Ini kurang baik yang seperti ini, ya kan? Apalagi ikatan sama Muslim adalah ikatan yang kuat, ya, sehingga ketika ada saudaranya yang nggak terlihat gitu, lalu resah dia, gimana ya, dia resah, gitu. Dan ini bukan hal yang sia-sia. Hal semacam ini justru dianjurkan, sebab inti dari persaudaraan itu adalah bagaimana satu sama lainnya saling mengingatkan untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan saling mengantar. Ya, saling mengantar kemana? Ke jannah. Karena kehidupan seorang itu adalah di ujungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanya saja amalan itu dilihat dari ujungnya. Kalau seorang enggak peduli satu sama lainnya, ya, ini kemana, itu kemana, dan seterusnya, nah, ini enggak baik. Ini enggak baik. Ya, jangan sampai terjadi ada seorang muslim yang tidak diketahui keadaannya oleh muslim yang lainnya. Kalaupun dia sakit, bisa dijenguk, kemudian seandainya dia mengalami sakaratul maut, bisa dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah.
Tapi kalau nggak ada kepedulian, itu yang tidak baik. Ini sunnah dan ini ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peduli pada sama muslim. Kalau sakit dijenguk. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan juga wattiba'il janaiz, mengiringi jenazah. Juga anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika ada kematian, ya, untuk didatangi oleh warga di komunitas tersebut, kemudian mengurusnya dan memudahkan proses penguburannya, ya, sampai betul-betul selesai dikubur. Dan ini merupakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa tashmitil atis, mendoakan orang yang bersin, ya, apabila dia menyebut nama Allah. Jadi ketika ada orang yang bersin lalu dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka anjuran bagi yang mendengarkannya untuk mendoakan dia, yarhamukallah. Kemudian dia yang bersin mendoakan balik saudaranya yang mendoakannya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu. Ini kalau bersinnya sekali, 2 kali. Baik. Kalau berkali-kali, ini pernah terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang bersin, lalu dia mengucapkan hamdalah dan didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya 3 kali. Selebihnya beliau bilang kalau ini flu. Ya, beliau bilang begitu. Lebih daripada 3 kali flu. Sebab kalau bersin sekali 2 kali itu tanda buat dia memiliki semangat dalam beraktivitas. Dan itu baik. Beda dengan menguap. Kalau menguap itu tanda sedang malas, santai, jadi menguap. Makanya orang yang bersin dan dia mengucapkan hamdalah, ada anjuran untuk mendoakannya, begitu. Akan tapi ketika bersinnya itu berkali-kali, lebih dari 3, maka itu adalah penyakit, ya, sakit flu. Maka doanya bukan yarhamukallah, berganti menjadi syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Itu sakit. Nah, dan doa ini hanya sekali lagi diberikan kepada mereka yang mengucapkan hamdalah. Baik. Yang tidak mengucapkannya maka tidak didoakan. Ada seorang yang beda status gitu, ada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu adalah orang yang miskin, bersin kemudian mengucapkan hamdalah, didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu lagi memiliki kedudukan bersin tapi tidak mengucapkan hamdalah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakannya, diam. Lalu orang tersebut protes, wahai Rasulullah, kenapa engkau doakan dia dan tidak mendoakanku? Ya, dia menyebut nama Allah, maka aku doakan dia. Engkau tidak menyebut nama Allah, maka aku biarkan. Jadi tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin apabila dia menyebut nama Allah, membaca hamdalah, maka bagi yang mendengarnya doakan dia. Itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara perintah berikutnya adalah ibrarul muqsim, ya, ibrarul muqsim. Jadi memenuhi keinginan orang yang bersumpah. Memenuhi keinginan orang yang bersumpah. Jadi ketika seorang bersumpah untuk sesuatu yang baik misalnya, maka bantu dia untuk bisa menjalankan sumpahnya.
Sumpah itu biasa diucapkan untuk menegaskan apa yang hendak disampaikan. Seorang bersumpah, terus dia menyebut sesuatu, ya, maka apa yang disebut setelah sumpahnya itu, ya, merupakan hal penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahfadhu aymanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini kita berbicara tentang sumpah, ya. Kita diperintahkan untuk menjaga sumpah. Menjaga sumpah itu ada 3, di depan, di tengah, dan di belakang. Di depan maksudnya, ya, tidak bergampangan sumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah hendaknya diucapkan terkait hal-hal yang penting-penting saja. Jadi nama Allah itu jangan diobral. Itu maksudnya. Ada sebagian orang seperti yang disebut oleh Nabi SAW, dia bersumpah tapi untuk melariskan dagangannya. Ya, Rasulullah mengatakan begitu. Sumpah itu bisa melariskan dagangan. Dagang-dagang, ya, kalau jualan itu pakai banyak sumpah. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai dagangan dia. Demi Allah ini belinya sekian, demi Allah ini saya jual sekian, demi Allah ini murah ini. Makanya Rasulullah mengatakan sumpah itu melariskan dagangan, akan tetapi menghilangkan keberkahan. Kenapa? Karena dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa untuk hal-hal yang remeh. Maka seorang muslim dalam rangka menjaga sumpah, sumpahnya itu tidak diucapkan kecuali dalam hal yang baik saja. Dalam hal yang sangat penting saja diucapkan. Yang kedua, di tengah. Ketika seorang sudah bersumpah, ya, untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, maka hendaknya dia jaga. Jangan sampai dia batalin. Misalnya, demi Allah saya tidak akan masuk ke rumah itu, atau demi Allah saya akan datangi kota itu. Sumpah. Ya, maka dia harus jaga. Jagaannya, caranya adalah dengan tetap konsisten dengan apa yang dia sumpahin tersebut. Ya, jangan kemudian dia batalkan. Kemudian yang ketiga, seandainya terjadi pembatalan, maka hendaknya dia iringi dengan membayar denda, kafarah. Ya, kafarah. Karena Nabi SAW juga pernah mengatakan, apabila seorang bersumpah atas sesuatu dan dia melihat ada yang lain yang lebih baik daripada yang dia sumpahin, maka dia bisa batalin dan dia datangi sesuatu yang lebih baik tersebut. Nah, dalam proses pembatalan tersebut hendaknya dia membayar kafarah atau denda, memberi makan 10 orang miskin atau memberikan baju kepada mereka, umumnya sih memberikan makan, ya, karena itu yang paling mudah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah, ini perintah dari Allah untuk menjaga sumpah. Nah, ketika seorang bersumpah untuk sesuatu yang baik, ya, di hadapan saudaranya tahu sumpahnya tersebut, maka saudaranya itu dianjurkan untuk membantu dia, ya, menguruskan atau memenuhi sumpah yang sudah diucapkan. Namanya ibrarul muqsim. Ya, ibrarul muqsim, ada anjuran bagi seorang yang mendengar sahabatnya atau temannya bersumpah untuk suatu kebaikan, maka dia dianjurkan untuk membantu dia. Nah, jadi itu yang keempat. Yang kelima dari perintah Rasulullah SAW adalah wa nasrul madlumi, yaitu menolong orang yang terzalimi. Ya, menolong orang yang terzalimi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apabila seorang punya kapasitas, punya kemampuan untuk membantu orang yang terzalimi, bantulah. Ya, bantulah dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan tentunya. Nabi SAW pernah mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluma,
bantulah saudaramu dalam keadaan terzalimi atau dalam keadaan zalim. Lalu para sahabat heran, ya wajar wahai Rasulullah, kita bantu orang yang terzalimi, bagaimana membantu orang yang zalim? Kata Rasulullah, membantu orang yang zalim adalah memegang tangannya supaya dia tidak melakukan kezaliman. Jadi mencegah dia untuk tidak melakukan kezaliman. Nah, di antara yang sedang terzalimi sekian lama adalah bangsa Palestina. Ya, kita tahu mereka ini punya jasa besar terhadap kita Indonesia. Bahkan Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum kemerdekaan itu sendiri diproklamirkan tahun 44, mereka sudah memviralkan ya, bahwa Indonesia akan merdeka karena direncanakan akan mendapatkan hadiah kemerdekaan dari Jepang. Ternyata Jepangnya dihajar, kalah perang, dan aturan internasional kalau jajahan itu atau negara penjajah itu kalah, maka jajahan akan kembali kepada penjajah sebelumnya. Itu akan direbut kembali oleh Belanda. Baik. Maka sebelum itu terjadi ada proklamasi 17 Agustus dan dikuatkan lagi oleh bangsa Palestina bahwa kita ini adalah negara merdeka. Mereka yang perjuangkan itu di dunia internasional, jadi kita punya utang jasa pengakuan luar biasa. Nah sekarang gantian mereka dalam kondisi berat, ya, kaum muslimin banyak di sana, apalagi di sana ada Masjidil Aqsa, maka wajib bagi kita untuk memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Yang sekarang yang paling mudah adalah dengan berdoa, yang memberikan doa-doa untuk mereka, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang ada di sana dan membebaskan mereka dari penjajahan Israel. Nah itu dalam rangka menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW adalah nasrul maghlub, menolong orang yang terzalimi. Ya, menolong orang yang terzalimi. Ya, memang di dalamnya ada faksi-faksi, kita nggak masuk ke situ karena masalah politik itu pelik sekali. Yang pasti bangsa tersebut sedang dalam kondisi yang tidak baik, terpuruk. Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi ini merupakan perintah Rasulullah SAW untuk menolong orang yang terzalimi, dan terzalimi itu luas sekali ya. Siapapun yang tidak mendapatkan haknya, kemudian haknya terlanggar, maka dia terzalimi, maka bantu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.